meter, tetap di kanan di pertigaan untuk terus menuju Jalan Tol Lingkar Bogor. Assalamualaikum teman camper semua, berjumpa lagi dengan kami Mus Family Camper Van Indonesia. Rencananya kita akan camping ke arah Bogor. Saat ini kita sedang perjalanan menuju ke Panorama Alam Camping Ground di daerah Gunung Bunder Bogor dengan waktu tempuh 2 jam 34 menit menurut Google Map dari Jakarta. Perjalanan masih lancar-lancar aja nih sebelum masuk ke jalan tol. Semoga nanti di jalan tol tidak macet ya, lancar 2,5 jam tepat sampai di tempat tujuan camping. Agak terhambat macet sedikit di ruas jalan tol Jagorawi. Mungkin kepadatan ini terjadi karena weekend ya, hari-hari libur biasanya memang agak macet sedikit di daerah sini. Setelah 200 meter, tetap di kanan di pertigaan untuk terus menuju Jalan Tol Lingkar Bogor. Tetap di kanan di pertigaan. Teman-teman yang di Jakarta dan pengen camping di daerah yang dekat tapi tetap dapat suasana alam pegunungan yang dingin dan menyegarkan, nah cocok dengan cerita perjalanan camping kami kali ini. Ikuti terus ya. Perjalanan menuju ke tempat camping selalu saja menyenangkan karena pemandangan sepanjang perjalanan terbentang luas dan bebas untuk dinikmati. Seperti yang kita saksikan saat ini adalah pemandangan dari ketinggian Kota Bogor yang sudah penuh dengan pemukiman. Memasuki jalan nasional wilayah Yasmin Kota Bogor biasanya agak macet sedikit karena lalu lintas agak padat saat weekend. Tapi jangan khawatir, kita masih tetap bisa menikmati perjalanan dengan mendengarkan musik. Karena tempat camping kita ada di pegunungan, maka jangan heran kalau kita akan melalui jalan yang terus menanjak untuk naik di atas pegunungan. Saat melintasi gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kita akan membayar retribusi 5.000 per orang. Alhamdulillah kita sudah tiba di gerbang Panorama Alam Camping Ground. Kelihatannya suasananya bagus banget nih, pas untuk kita camping di alam terbuka di pegunungan. Dari gerbang depan untuk menuju ke area camping groundnya, kita akan melalui jalan yang tanjakannya agak ekstrim. Teman-teman harus hati-hati ya, apalagi untuk mobil yang tidak kuat menanjak tinggi. Dan pada tanjakan terakhir, mobil kami pun tidak sanggup menanjak. Terlalu tinggi tanjakannya, ditambah jalanan yang licin karena daun kering yang jatuh meranggas. Aduh, menegangkan sekali.
Sementara mobil diganjal, kami pun menyingkirkan daun-daun kering untuk mengurangi licinnya jalan. Wah, usaha yang luar biasa ya untuk dapat mencapai ke area camping ground yang ada di ketinggian. Alhamdulillah, ada pengelola yang baik yang melihat kesulitan kami dengan mendorong mobil kami untuk dapat melalui tanjakan yang ekstrim ini. Kami memilih camping ground yang luas, datar, dan memperkirakan tidak akan becek ketika turun hujan. Segera kita mendirikan tenda dan menyiapkan semua perlengkapan. Tidak ada yang tidak kebagian tugas, semua bergerak untuk menyelesaikan sesi persiapan. Persiapan sudah selesai dan saat ini sudah terlewati tengah hari, waktunya untuk makan siang. Dan kami pun baru tersadar kalau kami melupakan minyak goreng. Apa yang kita lakukan ketika kita lupa membawa minyak goreng saat camping, sementara kios dan pemukiman jauh? Yang pertama, kita bisa hubungi pengelola untuk dapatkan minyak goreng, atau kita bisa jalan sendiri turun jauh ke bawah untuk membeli minyak goreng. Aduh, betul-betul repot kalau kita melupakan hal yang penting. Selanjutnya, kami coba trekking menuju ke curug yang terdekat. Penasaran karena kami bisa mendengar suara air terjun dari tempat kami berkemah. Sepanjang jalan setapak yang kami lalui, terdapat beberapa area camping ground dan saat ini lebih banyak orang menyukai camping di area aliran sungai atau air terjun. Tibalah kami di spot yang sangat menarik, destinasi wisata Balong Endah. Kita tidak perlu membayar lagi retribusi untuk masuk ke destinasi wisata Balong Endah karena sudah termasuk fasilitas dari camping ground panorama alam. Sebelum turun ke air, demi keamanan, kita baca dulu ya peringatan dari pengelola. Masya Allah, indah sekali. Air yang jernih, pepohonan yang rindang, bebatuan yang cantik, dan riuhnya suara air yang jatuh mengalir bernuansa hijau. Airnya bening dan dingin. Afifah suka sekali berenang di sini.
Pengelola sudah mengingatkan sebelumnya bahwa batas waktu untuk berada di Balong Endah sampai dengan jam 5. Untuk itu kami segera kembali ke atas dan menuju tempat camping kami. Semakin gelap, hawa semakin dingin. Kami menghangatkan badan di depan api unggun yang kami buat. Kemudian kami menyetel mode tidur pada mobil campervan kami. Setelah dengan perjuangan, Ayah dan Neva mencapai pemukiman penduduk dengan menuruni jalan yang terjal, akhirnya berhasil membawakan kami minyak goreng untuk masak makan malam. Seblak pedas dan minuman hangat sepertinya cocok kita nikmati di malam yang dingin ini. Dengan bumbu dan bahan yang sudah kita siapkan dari rumah, membuat seblak pun menjadi lebih praktis. Dalam waktu sebentar, seblak panas dan pedas siap dinikmati. Jiwa jagalah damailah semualah bersama. Seorang jagoan perlu ada yang membawa. Tahu kuku pastikan hancur, ku beri kecap, aduh enak betul. Mari kita akhiri hari ini dengan alhamdulillah. Selamat beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi menjelang kita awali dengan sholat subuh. Saat pagi di sini temperatur bisa mencapai 19 derajat Celcius, dingin sekali. Bagian yang tidak boleh terlewatkan di pagi hari adalah sarapan. Di bawah terpaan matahari pagi langsung kami sarapan, alhamdulillah.
Beberapa saat setelah kami sarapan, ada ibu-ibu penjual makanan mendekati tempat kami. Kami pun memanggil dengan niat membeli apapun yang beliau jual. Ternyata beliau menjual nasi uduk dan gorengan. Selain itu, kami berbagi buah untuk dibawa pulang oleh ibu penjual. Saatnya cuci-cuci dan beres-beres. Di sekitar area camping ground terdapat bangunan yang disediakan oleh pengelola yang digunakan untuk event di dalam ruangan atau sebagai cadangan perlindungan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di luar. Disinilah terdapat kamar mandi yang bisa kita gunakan. Selain itu, terdapat 8 toilet di sisi camping ground yang lainnya. Selain area camping ground yang kami tempati, di sisi lain terdapat area camping ground yang cukup luas yang bisa digunakan oleh banyak pengunjung. Dengan bekerja sama, kami pun segera membereskan perlengkapan kami. Rencananya sebelum siang, kami berharap sudah sampai kembali di Jakarta. Kami ingatkan kepada teman-teman camper, ketika kita datang camping dalam kondisi bersih, kita pun meninggalkan dalam kondisi bersih juga. Jangan tinggalkan sampah atau kerusakan di tempat kita camping. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi di mana lokasi tempat kita camping dan kontak pengelolanya, teman-teman bisa melihatnya di deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan serunya cerita camping kami. Sampai jumpa lagi.